Yang tadi ya. Iya. Jadi kamu bener-bener kayak, bisa terkonsep itu ya, jaga anak gitu ya? Iya, walaupun nggak semuanya akan lagi-lagi aku disclaimer terus ya, Nah, karena jangan sampai kalian berekspektasi tinggi bahwa aku tuh anaknya udah wah betul. banget, aku tuh udah wah banget, Heeh, nggak ada manusia sesempurna itu gitu kan. Tapi memang, kita hidup ya memang harus terkonsep kan, berkonsep, walaupun pada iya sih. akhirnya nanti hasilnya tidak sesuai, ya Heeh, minimal kita sudah berusaha menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan menyesuaikan. lagi, gitu Oke, sih, Kak. tapi yang penting ada kesadaran untuk memahami, apa ya, Kondisi anak, kondisi anak, kondisi kondisi kita suami, kita sendiri iya, juga, mental juga gitu kan. kita benar. Karena, rata-rata yang aku lihat itu kan memang kebanyakan itu kayak, apa ya, banyak perceraian kan karena nggak ada omongan juga, Iya, betul sekali. sesama, lawan jenis Iya, juga. Padahal betul. sudah awalnya berkomitmen untuk, sehidup semati lah bahasanya kan. Iya, Tapi, nggak tahu ya tahun-tahun ini kayak banyak perceraian, kadang aku iya, juga dengar dari temanku, aku baru 1 tahun udah cerai iya, gitu betul kan. betul betul. Itu sangat disayangkan sekali sih, karena Betul, memang harus ada pembahasan dan, eee, kita juga merasa harus punya rasa mental healthy juga dengan diri kita sendiri, dan kita bisa membagi waktu itu ke orang lain, ke orang yang kita sayangi juga betul. kan. Aku juga nggak expert banget soal pernikahan ya, karena aku dan Mhm, suami juga punya masalah lain yang, apa ya, masih kita coba selesaikan juga dan itu memang belajar terus-menerus dan, iya, eee apa namanya, hubungan yang sehat itu ketika kita lihat progres di tahun pertama kita menikah, sampai oke, aku dan suami sekarang 5 tahun menikah, mhm. ada perubahan-perubahan, "Oh ternyata dia mau berubah," Oh iya gitu. gitu? "Oh ternyata dia mau menerima aku seperti Heeh ini. heeh, Oh ternyata dia, cukup mengesampingkan beberapa hal atau menurunkan egonya untuk saya," heeh. gitu. Kayak gitu-gitu tuh, itu termasuk yang sehat sih menurutku dan, aku selama ini alhamdulillahnya, sampai saat ini aku merasa suamiku masih, apa, kita masih dalam hubungan yang Mhm. sehat insya Allah gitu kan dan Insya Allah jaga terus gitu, minta doanya Amin aja amin amin gitu. amin. Dan apa sih, nggak expert juga tapi, Mhm, yang aku mau saranin adalah untuk, teman-teman iya, atau adik-adik, heeh. kakak-kakak mungkin pasti banyak yang nggak mau ya kan, gitu ya, Bicara aja. gitu kan ya. Ketika menikah memang harus cari orang yang tepat, jadi nggak usah Iya sih, buru-buru gitu, harus yang kayak memang kira-kira, apa ya, dia bisa menolak jadi memang harus dibicarakan dulu dari awal oke. sebelum menikah gitu. Sebelum Jadi menikah harus harus dibicarakan dulu ya? jujur-jujuran aja, apa nih, kamu toleransi terbesarmu terhadap aku apa? Aku seperti ini, kamu Oh bisa nggak gitu, menoleransi hal ini gitu, mmm, atau punya mimpi-mimpi apa, mau mimpi apa? dibahas dulu sedetail-detailnya. Jangan ada yang Sedetail-detailnya? ditutup-tutupi karena, walaupun mungkin kita sudah sedetail mungkin setelah menikah itu pasti banyak hal juga Banyak hal juga yang yang tidak di luar berubah, dari heeh heeh. ekspektasi kita, di luar Betul, nalar di kita. luar nalar juga, iya bener bener. Gitu, itu sih tipsnya. Aku nggak expert banget, tapi selama ini yang aku, perhatikan juga teman-teman juga Mmm, banyak, dari mana di balik perempuan datang itu dari teman-teman juga yang sering bercerita yang dan lain bercerita, sebagainya. Dan itu, oke, kenapa kemudian aku juga banyak mengambil kesimpulan, karena aku mhm. juga banyak mendengar, gitu, Oh, banyak I mendengar, see, heeh, gitu. Jadi jangan cuman ngomong-ngomong mmm, doang, terus tidak mau mendengar, tidak memahami orang mendengarkan, lain, iya gitu sih. itu pasti salah sekali itu. Ibaratnya kayak sotoy, so Gitu. tahu Jadi gitu aku kan. ngomong-ngomong kayak gini bukan kayak ya aku juga di rumah Mhm sebenarnya mhm. nggak seperti ini, cuman, Iya, heeh, apa ya, Eee, apa yang aku dapat dari orang lain, ya aku mhm, sampaikan ke teman-teman untuk jadi teman-teman pembelajaran juga. Jadi nggak usah melangkah ke jalan yang banyak yang salah, salah, gitu heeh. kan. Kalau Sudah sudah ada ada yang jalannya benar, benar ya ngapain yang salah gitu tapi ya kan. itu ya, manusia Heeh. suka mencoba-coba gitu kan. Ya silahkan gitu, nggak Gas salah. dulu gitu ya kalau No kalau offense ini. no offense gitu, silakan. Silakan aja ya. Mau Tapi aku setuju coba-coba tuh, aku sepakat itu. Maksudnya memang sebelum menikah ketika ketika aku ya, maksudnya mau mengenal cowok pun juga ya aku maunya ya cowok itu harus terbuka juga. iya betul. Kalau percuma kalau kita mengenal tapi, si cowok ini nggak mau terbuka ya percuma juga gitu Yes, kan. betul. Kalau memang kamu mau bilangnya serius, oh oke serius serius, tinggal Yes. aku bisa open, kamu bisa open nggak Iya iya, gitu. betul betul, Bos. Dan Iya. ternyata ternyata apa yang terjadi selama aku kenal cowok-cowok ternyata banyak yang tertutup juga sih. Iya, nggak ada yang berani jujur sama Nggak diri ada yang berani sendiri, jujur sama diri gitu. sendiri sih, menjadi diri Mau sendiri jujur itu sama kamu gimana kalau dia nggak jujur sama diri sendiri gitu oh, kan. itu sulit. Sebuah quotes gitu ya teman-teman Aduh, ya gitu. oke. Seperti tips dari yang sudah menikah. Menikah, terima kasih atas tipsnya, Ya mungkin nanti ada senior-senior yang sudah menikah lebih lama mungkin boleh di kolom boleh deh, komentar heeh, ya. boleh Bukan komentar, menggurui, cuman saya membagi apa yang berbagi. saya disclaimer terus nih takut salah ngomong.
Gak apa-apa sih kalau Oke, Kak. oke, aku, setelah terima kasih ya udah bagi beberapa tipsnya ya. Siap. Dan ini sih sebenarnya, aku sih, topiknya tidak jauh-jauh sih. Bagaimana sih kamu bisa mendidik, apa ya, mendidik, dasar anak itu gimana supaya dia tuh bisa karakternya sesuai dengan jalan? Ya, oke. Yang pertama, jalan seperti apa yang kita inginkan dulu. Oke. Aku pengen anak aku jadi apa nih, gitu. Oke. Aku pengen anak aku punya Mhm. nilai dasar yang paling utama harus dia pegang tuh apa, gitu. Oke. Kalau aku secara Mhm personal mhm. dari namanya saja Haskia Salama, Heeh. dia adalah orang yang pintar dan orang yang selamat. Orang Ya, yang itu sih pintar yang dan aku selamat. pengenin. Oke. Bagaimana caranya dia seperti itu, Heeh. mewujudkan namanya itu, aku Mhm. pengennya dia, punya pemikiran atau prinsip yang, eee melalui jalan yang kayak aku harus Jalan. mengenalkan dia 3 kata ajaib, 3 kata tolong, apa? minta maaf, dan terima kasih. Tolong, minta Se-basic maaf, itu. terima kasih. Gak usah yang tinggi-tinggi, karena yang Oke. basic-basic ini aja tuh susah untuk dilaksanakan. Oke, iya Iya, sih, susah bener banget. sih, bener Kita bener. sebagai orang dewasa aja Mhm. tuh mau terima kasih sama orang yang kayak kita keki juga tuh Keki kayak juga. susah juga, Iya egonya sih. ketinggian gitu Agaknya kan. ketinggian Mau sih. minta maaf juga kan siapa pasti ada teman-teman yang susah juga minta Iya maaf sih, sama orang yang mungkin membuat kita buat sedikit kita emosi. emosi. Itu perlu apa ya, level kedewasaan yang tinggi Yang banget. tinggi juga ya. Terus apa Heeh, lagi, minta maaf, minta tolong minta gitu kan. tolong, Nggak heeh, semua orang juga bisa sadar harus minta tolong, meminta sesuatu tuh harus terus minta minta tolong, tolong. padahal itu tuh apa ya, basic banget untuk kita sesama manusia Manusia, menghargai iya manusia sih. lain, itu sih cara itu aku pengennya itu. Dengan begitu kayak aku Heeh, mulai mencontohkan juga kepada dia. heeh. Sebelum kita mengajari anak kita harus mencontohkan diri kita Oke. dulu. Terus aku juga mulai Membiasakan ya? membiasakan diri gitu kan. Jadi, Membiasakan diri. "Kia tolong dong, ambilkan mama Ambil mama ini, ini, Kia Kak. tolong dong kayak tolong dong jangan Nah, ini," gitu. oh, Melarang aja iya harus minta bener. tolong. Melarang aja minta tolong ya, tapi itu bagus loh. Betul Mhm. gitu. Dan lagi-lagi aku disclaimer lagi, Kak, aku juga bukan berarti nggak pernah marah sama anak aku juga, kayak aku juga sering Iya marah. sih, Tapi ketika, proses. 1 hari itu berakhir dengan banyak Mhm. marahan Iya, atau bagaimana, malamnya aku say sorry. saya Aku minta sorry. maaf Heeh, gitu dan, minta maaf kalau sudah marah-marah dan kalau lain sudah marah. sebagainya gitu. Tapi aku jelasin juga, Oh aku iya marah sih. kenapa? Gitu. Itu marah Kok kenapa? marah-marah gak jelas, Marah-marah kayak gak orang jelas sih. gimana gitu kan. Heeh. Nah, itu sih, terus aku kadang juga tetap terima kasih juga, "Terima Ah, kasih hari ini Tia sudah baik sekali, bantu mama," dan lain mhm. sebagainya. Jadi kan dia paham ternyata Iya paham, apa mhm. yang dia lakukan itu, effort dia tuh dihargai oleh orang Mhm. tuanya gitu. Gitu sih, Kak, Wow, kira seperti berarti itu. 3 poin itu memang harus ditanamkan sama anak Iya ya? iya, aku juga beli buku-buku terkait hal itu juga sebenarnya. Oh Iya, iya? yes. Jadi ngajarin literasi juga, tapi Literasi juga. eksekusinya juga kita ngajarin, gitu. Aku aja baru sadar ketika ada 3 kata itu ya, itu di usia kalau nggak salah kuliah dan itu pada posisinya aku PKL di, Mhm. Kalimantan. Nah, kan, padahal itu dasar banget Padahal itu sebenarnya. dasar banget, swear. Iya iya iya. Ketika aku ketemu orang yang bener-bener vibes-nya ya, Mhm dia, memang sangat positive vibes dan ketika dia, aku kan tinggal di rumahnya pada saat PKL itu. mhm. Nah, setiap kali dia, ngomong sama aku, "Kristal boleh minta tolong nggak?" Iya Aku sampai tersentuh sekali, kayak iya kayak ngerasa kayak, "Oh my God, emangnya iya pertolonganku ini perlu gitu loh." iya, Dia cuma ngambilin piring, tapi tapi kayak seberarti itu. seberarti itu, kata Heeh, tolong itu seberarti itu. Dan ketika aku ngambil piring itu, dengan kata tolong, dia bilang gini, "Makasih ya Kristal," gini-gini. iya. Dan dia melontarkan kata kata itu tidak kayak berat atau apa, Enggak, dengan tulus. dengan setulusnya, dengan Iya ringan tangan, iya malah ringan tangan. iya iya. Dan aku yang belum pernah, terbiasa Merasakan hal itu tuh. merasakan dan belum pernah terbiasa untuk didengar atau Iya mungkin, lingkunganku nggak seperti itu, iya. aku ngerasa kayak, "Oh my Apa, God, apa sih?" Aku kayak rasanya kayak jadi ngerti, berbunga-bunga. makanya berbunga-bunga padahal bukan kata sayang loh ini, Iya, betul. bukan kayak kita Makanya itu bucin atau disebut gimana 3 ya, kata ajaib gitu ya, 3 kata 3 ajaib, heeh, magic words gitu. rewards, imagine Dan aku juga words. sebenarnya, dapat hal itu tuh udah jauh-jauh sebelum menikah gitu. Oh, I see I see. Alhamdulillahnya, oke kita aku Mhm cerita background-ku juga ya, kayak aku mhm. tuh dari, keluarga yang broken home, nggak yang cemara-cemara banget gitu, nggak Oke, cemara. heeh, Aku tumbuh mandiri banget, tapi, mhm, Tuhan itu memang maha baik ya, Dia menghadirkan orang-orang yang mengajari aku banyak hal, termasuk terima kasih, oke, tolong, heeh heeh. dan lain sebagainya itu sama kakak-kakak aku gitu. Aku ketemu Oh, I see kakak-kakak I yang see I see I see. hebat-hebat banget
keren banget, thank you. Wah, Positive vibes banget ya. positif vibes banget semuanya. Tapi dari hal itu kan pasti kita punya keinginan untuk menjadi lebih baik kan? Yes, that's why aku mencoba untuk ngasih itu tuh ke anakku, Mhm. menurunkannya karena itu menurut aku bermanfaat banget untuk aku sampai saat ini. Mmm. Kenapa aku bisa punya relasi yang baik dengan Kak Keren. Kristal, dengan teman-teman, ya karena aku mencoba menerapkan itu gitu, Menerapkan itu ya, yes, menghargai orang lebih. menghargai orang lain. Iya, ya. Tapi pasti sih kalau misalnya kita sudah memang ada niatan baik, pasti, hal itu akan selalu apa ya, orang baik akan datang lagi ke kita. Betul betul. Biarpun ketika kita sudah mengenal orang baik itu biasanya, dikhianati, itu adalah proses, Itu tidak lain lagi ya, apa-apa, lain lain cerita lagi. lagi, nggak masalah. Lain lagi, namanya manusia kan, kita Iya, nggak tahu ini betul mensortir betul. orang baik atau orang yang Iya, kurang baik yang yang mana penting ya. kita, udah ngasih yang terbaik aja dulu. Kita Kalau sudah tidak bisa, dibalas dengan baik, ya okelah, it's okay, dia yang jadi enggak ada yang masa salah. yang penting, pendewasaan kita menghadapi Yes, kita nggak situasi bisa itu. ngontrol orang Mhm, lain ya, kita iya, cuma bisa heeh, mengontrol diri kita sendiri, gitu gitu, sih, Kak. bener sih, mantap. Kok keren banget sih hari ini ya, wow, luar Ya aku lagi biasa. kepikiran anakku sih juga. Aduh. Oke sip, Kak. Oke, aku lagi mau tanya ini, apakah, validasi emosi anak itu penting? Gimana cara melakukan tanpa memanjakan anak? Nah, ini penting Gimana ini, cara melakukannya tanpa tanpa memanjakan memanjakan anak? anak. Oke, jadi harus tahu juga sih, apa ya, batas-batasnya tuh di mana. Mhm. Kita harus, Berarti lagi-lagi kamu memberikan batasan ke anak juga ya? banyak sebenarnya. Wih, Banyak hal banyak yang ya? aku batasin, tapi tentu dengan alasan-alasan tertentu, berdasarkan, Mhm, keinginan kita lagi, anak kita pengen oke, seperti apa. mhm. Kalau batasan-batasan ya paling simpel-simpel kayak di rumah jangan main ini, Yang jangan main main itu, ini atau ya? bagaimana gitu ya, atau nggak sopan kayak gini, nggak Oke, sopan kayak gitu. heeh. Atau kayak di saat memang dia sedang berbuat salah, Mhm, kita benar-benar tegas gitu, dan bener jangan iya sih. jangan kayak apa ya, jangan lembek di depan anak ketika dia salah. Oh, I Jangan see. lembek, karena Mhm, dia bisa kita punya gestur, mhm. suara, Suara? apa ya, iya, cara kita penyampaian itu anak bisa paham. Oh, Anak-anak heeh itu heeh. bisa paham pinter banget gitu, kayak Bener jangan banget. sepelekan apa yang Mhm, mereka kayak mentang-mentang dia anak-anak dia iya, nggak paham, nggak. Anak-anak itu punya, apa ya, cara berpikir cara yang berpikir, udah iya sih. kompleks banget. Kalau misalnya Mhm, kalau seumuran anakku ya, iya, sekarang tuh dia udah bisa kayak, "Oh ini mama lagi kayak gini, sama oh kayak ini gitu, mama lagi kayak gini, oh mama lagi sedih," kayak gitu kayak gitu. Nah itu Aduh, sih aku, ketika marah, ya mhm, marah gitu. marah-marah. Tapi setelah itu, ya lagi-lagi kubilang harus Oke, kasih, penjelasan ke anak penjelasan kenapa ke anak marah, ya. ya kayak gitu sih, Kak. Berarti ada kayak penjelasan kayak, "Kalau kalau kalau kamu nggak boleh kayak gini, kamu marah," terus ada kesempatan untuk memarah dia juga ya? Iya, aku tetep makanya aku bilang kayak aku tuh nggak, apa ya, nggak yang soft-soft banget juga, aku kalau misalnya marah Oh, juga marah bener-bener marah marah, beneran juga ya? beneran marah juga, dan ketika itu memang fatal banget. Bahkan juga, lagi-lagi Mhm, pola asuh orang tua pola kita asuh. sebelumnya itu pasti Mhm. berdampak kepada kita, gitu. Oh, Dan jadi kayak nurun ya? iya, menurun, dan Oh, itu tuh kadang secara tidak sadar kita juga mempraktekkannya ke anak kita, dan aku juga mengalami hal itu sebenarnya kayak gitu. sungguh. Iya beneran aku juga ngalamin kayak gitu. Jadi ada beberapa pola asuh yang aku coba berhenti, Heeh, putuskan rantai itu gitu. Jadi kayak ada pola-pola asuh tertentu yang kayak, nggak bisa nih nggak kayaknya bisa nggak aku, bisa ya karena nggak itu bisa. berdampak banget buat aku kayak gitu. Cara ngatasinnya gimana? Cara ngatasi, Mhm, eee, untuk mengekat, pola mengekat asuh yang dari ini, biasanya kayak orang tua kita? Itu nggak gampang sih, Nggak nggak gampang ya? gampang banget. Aku aja sampai sekarang masih, belum bisa. Kalau menurutku sih, cari pertolongan deh. Cari Cari pertolongan? pertolongan, kayak gitu sih, Oh, untuk aku juga masih sementara, mencoba gitu kan. mhm, Aku juga pengen cari pertolongan cari juga pertolongan sebenarnya, sebenarnya. tapi untuk saat ini, ya aku melalui media sosial lagi-lagi Oke, mencari-cari heeh. informasi gimana sih cara memutus rantainya. Jadi kayak memilah media sosial juga ya? Memilih media sosial, informasi yang masuk ke Oke, kita itu heeh, juga penting banget. Kenapa? Kenapa kemudian aku tadi mention 2 akun itu, mhm, dan itu karena 2 akun itu yang menurut aku relate sama aku. Untuk oke, teman-teman sendiri silahkan mencari yang sesuai dengan, sesuai kebutuhannya seperti kebutuhan. apa. Kemudian bagaimana cara aku memutuskannya lagi Mhm, selain itu adalah ya belajar terus, ah, eee apa ya, sampai menemukan caranya? sampai menemukan caranya.
kayak gitu sih. Yes. Karena kita sendiri yang tahu sampai mana kemampuan Kemampuan kita kita, gitu kan, dan lagi-lagi dukungan orang-orang sekitar tuh penting penting gitu. ya, Dan ini juga aku nggak banyak share juga sama suami kalau aku punya pola asuh seperti ini dulu dan lain sebagainya, nggak banyak share nggak juga. banyak Tapi share juga. itu kenapa kemudian ini sulit untuk aku, ya itu juga sebenarnya ada beberapa hal tuh yang masih aku, kenapa kemudian aku juga butuh pertolongan, karena ada beberapa hal tuh yang belum bisa aku, keluarin juga gitu. Tapi termasuk Mmm, salah satunya pola asuh pola asuh itu, itu ya. gitu. Tapi memang pola asuh itu memang sangat penting sih. Iya, Apalagi makanya. kalau misalnya kita dididik dari, orang tua yang ibaratnya, apa ya, otoriter, Keras, keras iya, gitu kan. heeh, Itu pasti aku juga pernah ngerasain loh, ketika kita mau, "Ih aku nggak suka dididik keras nih," gitu iya, kan. Kita sudah punya mindset kayak gitu. mhm, Tapi ternyata di alam bawah sadarnya kita kayak, "Ih kok aku sebisa keras ini, kok apa yang iya, aku lakukan?" Gitu. Jadi kayak mhm, ada rasa kesadaran itu. iya, Dan gitu. padahal aku sudah bertahun-tahun untuk apa ya, Mencoba, mencoba dan membuat karakter yang berbeda dari orang tua nggak sebelumnya, bisa juga ternyata nggak akhirnya. bisa juga. Iya, karena itu sudah ya kita hidup dengan pola asuh seperti itu selama bertahun-tahun gitu Heeh, kan, dan kita mencoba berubah jadi orang lain atau orang yang kita inginkan itu, membentuk diri kita, membentuk karakter kita juga nggak bisa, nggak karena bisa ya? karakter itu dari pendidikan dasar lagi-lagi, dari kecil Dari kecil gitu. lagi ya Iya, betul, ternyata Kak. ya? Kecuali kayak memang, mungkin sudah cari Mhm, pertolongan atau iya. apa, tapi tetap lagi-lagi akan ada saat di mana kayak kita selalu merasa kurang Merasa gitu. kurang ya, Iya, tapi gitu. dengan rasa kurang itu kan kita akhirnya mau terus belajar lagi. Iya, salah satunya aku bikin di balik perempuan juga itu sebenarnya. Oh Makanya iya? aku bilang tadi di balik perempuan itu adalah media untuk Heeh. merilis stres aku gitu, Oh, tapi oke dengan oke, cara-cara yang positif. Jadi positif. supaya orang-orang tuh tidak mengalami lagi apa yang aku Aku rasakan, kayak rasakan. gitu-gitu sih. Dan mungkin ketika hal itu, ketika ada di balik perempuan juga saling sama-sama sharing kan, Yes, yes, hal-hal yes. positif gitu Aku kan? aku akhirnya ketemu banyak orang juga Mhm. gitu kan, yang ya namanya perempuan juga sering ngobrol Oke, kayak iya, gini juga saling kan ya. ngobrol gitu Ini ya? salah Heeh. satu bentuk rilis emosi juga ya. Rilis Banyak emosi ya? perempuan-perempuan yang memang, ternyata, relate juga, dan semoga Mhm, teman-teman nanti juga punya cerita yang relate juga. Kalau punya bener cerita juga. yang relate silakan komen-komen Bisa juga, komen-komen, ya boleh heeh, DM-DM juga nggak apa-apa, silakan banget, di gitu sih. balik perempuan. Siap. Wah, luar biasa, Kak, Rusla, keren Yes, banget iya tuh, Mbak. semoga menjawab ya. Iya. Terus pertanyaan kedua itu bagaimana menyeimbangkan menjadi teman bagi anak, tetapi Oke. tetap punya otoritas juga? Oke, lagi-lagi tentang batasan gitu juga, Iya, lagi-lagi tentang batasan karena, eee dan aku juga masih belajar juga sebenarnya. Jadi mhm, kita harus tahu nih anak-anak kita nih, belajar lagi, belajar kita lagi belajar apa lagi ya? nih anak-anak, dia sekarang lagi suka apa, Lagi suka apa? Heeh. sekarang lagi ada hobi apa, sekarang lagi senang apa nih. Misalnya Kia sekarang tuh lagi senang, mewarnai atau lagi Mewarnai. senang menyanyi, ya aku sering ngajakin dia karaoke aja sambil Oh, gitu, nyanyi-nyanyi aja di jalan kayak gitu-gitu. Dan didukung aja seperti didukung apa aja gitu ya, kan. Eee dan kita juga harus tahu kayak anak-anak tuh sekarang lagi butuh apa sih? lagi Apakah butuh apa? butuh kita menjadi sosok anak Anak gitu, atau menjadi teman teman, atau menjadi, orang tua orang tua. kayak gitu, Jadi dan bisa memposisikan ya? bisa memposisikan diri Mhm. gitu. Kayak misalnya kadang tiba-tiba dia pulang-pulang, "Mama, Kia sedih." Ih, bisa bilang kayak gitu? Bisa. Astaga, Mama, Kia itu sedih, Kia sedih, tidak mau Sila atau temennya tuh nggak mau main nggak sama masalah. Kia gitu kan. Jadi dia Oh curhat gitu, ya gitu? iya jadi, "Oh gitu, iya tunggu gini gini gini." Aduh kasihan, jadi gimana dong? Dia bingung Aku gitu kadang ya? aku kadang nanyain Heeh. gitu juga supaya dia, Gimana dong? supaya dia berpikir lagi apa yang Heeh, harus aku apa lakukan lakukan? gitu. Ya itu juga salah satu, cara kita kayak jadi teman juga sih Mhm sebenarnya, mhm. membiarkan mereka merasa kesulitan itu juga Tulisan. perlu gitu. Dan Jangan, membentuk karakter, apa ya, kritis mereka untuk iya, menyelesaikan iya masalah ya? itu juga Wow, luar penting, biasa. itu Itu sih. juga wow, keren sih nih. Iya itu gitu Heeh. kayak, kan ada orang tua yang kayak kadang nggak mau nih anaknya Oke, susah heeh, gitu, susah, tapi heeh. dia maksudnya kalau aku pribadi nggak apa-apa biarin dia merasakan susah tuh gimana, biarin Mhm. dia merasakan, mungkin temannya tidak mau main Tidak sama mau dia, main sama tapi dia. besok pasti main lagi. Pasti main lagi, pasti. Besok pasti main lagi gitu kan. Ya it's okay gitu, itu dunia anak-anak ya kita ngikutin aja polanya seperti apa gitu. Yang penting tidak jauh-jauh Tidak dari hal-hal, jauh-jauh. dia harus jauh dari hal-hal negatif gitu, Oh, gitu aja sih. Yang menurut aku negatif kan beda juga negatif. dengan orang-orang lain Yang ya. lain. Ya, Tapi itu bagus sih, aku suka. Jadi anak harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, iya itu sih. dari kecil sih, tapi Tapi tidak heeh, dibiarkan. tapi tidak dibiarkan. Iya kita harus coba membimbing, mencari apa ya, menalarkan pola Menarikkan pikir mereka tuh bagaimana gitu, iya harus sih. bagaimana dulu nih, kayak Heeh, gitu. palingan mereka kan, apa ya, dari pola pikirnya mereka kan, "Oh Bisa harus kayak berkembang gini harus kayak lagi, gini." iya.